selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Iya, apa kabar hari ini? Baik, sehat, cerdas, ceria. Oke, luar biasa. Kabar baik. Baik. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita untuk berdiri, salah satu anak untuk menyebut doa. Baik. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, marilah kita mengambil sikap siap berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas perlindunganmu dari malam tadi hingga siang ini kami dapat berkumpul di sini. Sekarang kami mau belajar tentang mengenal kecerdasan buatan. Kami mohon lindungilah kami, teranglah akal budi kami, agar kami dapat berpikir dengan semangat. Dan semoga pelajaran yang kami terima dari Bapak Guru kami nanti dapat kami serapkan dan berguna bagi masa depan kami. Namamu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk luar biasa. Doa sudah mengantar kita, sudah menyejukkan hati kita ya. Sudah menyejukkan hati kita boleh memulai dengan kegiatan pembelajaran kita kali ini. Baik. Selanjutnya kita absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir kelas 5? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Oke, berarti puji Tuhan hari ini kita semua hadir dalam kondisi yang sehat dan tadi kabarnya baik semua. Oke, luar biasa. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai juga kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Itu yang supaya apa? Supaya kita kondisi kelas kita atau kegiatan belajar mengajar kita boleh berjalan dengan lancar. Oke. Jadi yang pertama, kalau mau berbicara boleh angkat tangan dulu, ya. Boleh angkat tangan dulu. Terus apa lagi? Oke, Fadil. kalau mau buang air juga atau pergi ke si kecil harus minta izin. Oke, harus meminta izin dulu apabila kita mau ke kamar kecil. Oke, Aura. Jika guru menjelaskan, kita harus mendengarkan dengan seksama. Oke, konsentrasi fokus ya mendengarkan sesama. Apalagi ada lagi? Jangan ribut di kelas saat KBM Oke, jangan ribut. Masih ada? Jaga kebersihan di ruang. Oke, luar biasa. Jaga kebersihan. Sampai ya? Masih ada Jangan lagi? makan pada saat jam Ya, KBM. tidak boleh kita makan permen atau yang lainnya ya, supaya kegiatan KBM kita itu boleh berjalan dengan lancar. Baik. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Lalu besar ya. Iya. Sudah. Silakan berdiri, pamit bangkit berdiri. Satu
Oke. Baik. Selanjutnya, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, kita mempertanya terlebih dahulu materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya itu tentang apa? Ada yang masih ingat kah? Oh, enggak, coba. Mengenal berpikir komputasional. Mengenal berpikir komputasional. Kira-kira apa saja yang kemarin kita sudah belajar? Wih, paling cepat, silakan. Dekomposisi. Dekomposisi. Ada apa deh kemarin? Ada yang lain lagi? Abstraksi. Abstraksi. Yang lain lagi? Algoritma. Algoritma. Satu lagi? Amra? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Oke. Itu materi yang kita sudah pelajari kemarin. Dan masih ada kaitan dengan pelajaran kita hari ini juga tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oke, baik. Selanjutnya di rumah atau di sekolah ataukah dalam bermain dengan teman-teman, mungkin selama ini kalian pernah menggunakan HP. Pernah tidak pernah menggunakan HP tidak? Pernah. Nah, terus di dalam HP itu apa saja yang kita buat? Ada apa? Ada apa? Ada Google, YouTube, TikTok, ada banyak. Iya. Jadi di situ anak-anak sering lakukan. Ada Google, ya. Ada YouTube, ada game dan lain-lain. Ya. Sekarang dengan apa? Free Fire biasanya. Itu di dalam. Oke. Selanjutnya, ada manfaat tidak yang kita lakukan? Ada ya? Nah, kira-kira apa sih manfaatnya? Salah satu tadi. Google manfaatnya untuk bisa mencari tentang PR yang diberikan kepada guru. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak. Iya. Google bisa mencari tugas misalnya PR ya, yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ada yang lain lagi? Amra. YouTube mencari informasi yang belum kita ketahui. Wih, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Mencari informasi ya, YouTube ya. Biasanya YouTube kita biasa cari lagu, kalau kita mau karaoke kan, ataukah kita mau cari cara mengerjakan soal, contohnya matematika, ataukah kalau di olahraga contohnya ada pertandingan sepak bola dan lain-lain, itu kan biasa di YouTube atau video yang bisa diputar ulang. Oke, baik. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang mengenal kecerdasan buatan, ya. Mengenal kecerdasan buatan atau AI. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama ada yang mau baca? Oke, absen. Menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Yang kedua, Mengidentifikasi contoh kecerdasan artifisial. mengidentifikasi contoh kecerdasan artifisial. Yang ketiga, oke, Abang. Menyebutkan manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Menyebutkan manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Susi, Mengelompokkan mesin cerdas dan non cerdas. mengelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, baik. Kita lihat yang pertama. Bagaimana? Apa itu kecerdasan buatan atau AI?
AI itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan. Bahasa Inggrisnya itu artificial intelligence. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Terus AI. AI itu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Artinya apa? Artinya AI bisa berpikir, belajar dan membantu manusia seperti otak. Jadi dia ini bukan manusia, tetapi dia bisa berpikir, belajar, membantu manusia seperti otak. Baik, selanjutnya contoh AI. Contoh AI itu yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada Google Translate ya. Google Translate itu dia bisa menerjemahkan secara otomatis. Di HP itu, di Google itu tuh ada yang namanya Google Translate. Jadi kita kalau bahasa Inggris contohnya kita tidak tahu, kita cari di situ, suruh dia terjemahkan. Terus asisten suara. Ada Siri, ada Google Assistant. Itu dia menjawab pertanyaan kita. Dia bisa menjawab pertanyaan kita. Terus yang ketiga, filter kamera. Filter kamera pernah sering gunakan tidak di rumah? Pernah ya? Dengan mama, dengan bapak, atau dengan teman-teman, atau sudah mulai pegang HP itu sudah mulai cari sudah itu. Di situ dia bisa menambahkan efek ya. Menambahkan efek. Ada yang dari jelek itu dia kasih ganteng ya. Ada yang hitam-hitam itu dia kasih putih. Terus ada juga yang tampak tidak ada kacamata, dia kasih kacamata di situ. Ada banyak ya. Dan itu yang namanya filter kamera. Selanjutnya rekomendasi YouTube. Tadi yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi sebelumnya. YouTube itu dia mau melihat video atau sesuai dengan minat kita. Kita mau minta apa di situ, video dia kasih. Cara ini menanam padi atau yang lain-lain, kalau petani biasanya cara mencampur coklat itu pasti dia kasih tunjuk situ. Itu namanya YouTube. Terus ini ada perbedaan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Ya. Terus yang pertama itu tidak memiliki perasaan. Ya. KA, kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Yang kedua, terus manusia bisa berpikir sendiri, memiliki perasaan serta kreativitas dan untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Itu manusia. Tapi terus belajar dari data dan program yang diberikan. Bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Itu manusia. Kalau ini KA, dia tidak bisa berinteraksi. Terus hanya memahami hal yang ada dalam data, itu KA. Dia bisa hanya memahami hal yang ada di dalam data yang kita minta. Terus manusia bisa memahami konteks yang luas, itu manusia. Dan yang terakhir hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan bola. Kalau kecerdasan manusia bisa membuat keputusan dengan mempertimbangkan emosi, nilai emosi dan etika. Oke. Sebelum kita lanjut, tepuk fokus dulu boleh? Iya. Apa? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, lanjut ya. Sekarang ciri-ciri AI. Ciri-ciri apa? AI. Coba sama-sama sebut AI. Oke, mantap. Yang pertama itu bisa belajar dari pengalaman. Dia bisa belajar dari pengalaman. Terus yang kedua, bisa mengerti bahasa manusia. Yang ketiga, bisa membuat keputusan sendiri. Dan yang keempat, bisa bekerja otomatis. Bisa belajar dari pengalaman itu. Dia misalnya di YouTube, kalau kita setiap hari kita buka film kartun contohnya, pasti
kita sering-sering buka itu tuh pasti nanti ketika kita buka YouTube dia langsung muncul sendiri film kartun, ya, film kartun. Ataukah kita sering buka, sering nonton bola misalnya, itu pasti di dalam YouTube kita itu pasti merekomendasikan, oh ini banyak video-video tentang bola. Terus bisa mengerti bahasa manusia. Jadi ketika kita ucapkan dia langsung, oh dia bisa tangkap, dia bisa mengerti. Terus bisa membuat keputusan sendiri. Dan yang terakhir bisa bekerja secara otomatis. Oke. Yang berikut selanjutnya terkait dengan manfaat AI. Manfaat AI. Jadi kita manusia mengoperasikan itu atau AI itu kita pasti ada manfaatnya, tidak mungkin tidak ada manfaat. Jadi yang pertama itu membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat. Yang kedua, Vera coba baca anak. Mempermudahkan Komunikasi atau penerjemahan voice note, voice note ya. Terus yang ketiga membantu belajar. Yang keempat meningkatkan hiburan, musik atau game. Jadi yang pertama kita lihat membantu pekerjaan manusia. Jadi dia bisa membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat. Ya. Jadi ada banyak AI yang kita gunakan. Sehingga kita itu ketika kita membuat ini, kita minta dia bantu kerja lebih cepat. Terus mempermudah komunikasi, penerjemahan atau voice note. Jadi mempermudah komunikasi itu contoh biasa kita lakukan di YouTube itu pesan suara. Oh, tolong kasih video atau video lagu karaoke ini misalnya, itu dia langsung kasih memang di sini. Bahkan dia meniru suara kita lagi. Ya, Nadia pernah? Pernah ya? Oke. Selanjutnya membantu belajar. Dia membantu belajar. Jadi contohnya aplikasi matematika AI. Nah itu kemarin itu kita sudah pernah gunakan ya. Ada banyak aplikasi yang kita gunakan matematika dengan AI. Terus ada juga kemarin kita buat dengan Quizzes ya. Background, sehingga senang tidak kemarin kita bermain itu. Kita belajar sambil bermain. Itu. Terus yang terakhir itu meningkatkan hiburan musik. Nah, tadi Pak sudah jelaskan. Ini musik itu misalnya di YouTube kita cari musik apa saja, dia akan kasih. Terus game, ya. Biasanya di Play Store kita download game ini saja. Biasanya game bersusun atau yang lain-lain. Sering ya di rumah ya, Arka sering bermain game di rumah tak? Oke, itu. Film. Itu film. Film biasanya di YouTube. Oh. Film anak-anak atau film drama misalnya. Seni ya. Arka ya, film drama. Oke, selanjutnya ada dampak di sini, dampak negatif AI. Jadi ada dampak negatif. Yang pertama apa? Coba baca sama-sama. Membuat manusia terlalu bergantung pada musik. Bisa mengakibatkan tertentu. Oke, lanjut. Risiko menebar hoax. Mengurangi interaksi sosial jika. Oke, ya dampak negatif itu sangat berbahaya. Ya. Yang pertama itu membuat manusia itu terlalu bergantung pada mesin. Jadi kadang kita jadi malas lagi. Karena apa? Sedikit-sedikit kita minta bantuan ini. Sedikit-sedikit kita minta bantuan AI. Sehingga kita sudah malas mau belajar, sudah malas mau berpikir. Terus
Yang kedua, bisa menggantikan pekerjaan manusia, pekerjaan tertentu. Jadi ada AI yang dia bisa membantu pekerjaan manusia. Ada juga risiko penyalahgunaan hoax atau hoax. Jadi hoax itu pernah dengar tidak hoax? Pernah ya? Nah, hoax. Jadi di situ kalau AI itu dia bisa menipu kita juga. Nah, yang namanya hoax itu dia memberi berita atau kabar yang tidak benar. Sehingga kita di situ banyak tertipu. Yang tadi malam atau besok malam kita akan terjadi gempa contohnya. Orang bawa berita ini, mati kita. Atau banjir bandang misalnya, mati sudah kita tinggal kali gini. Nah, padahal tidak. Jadi hoax itu sesuatu yang tidak benar ya. Jadi kita diajarkan tidak boleh memberikan berita bohong, berita bohong, sehingga membuat orang lain akan panik atau tertipu semuanya. Itu bisa ditangkap polisi, ya. Kalau kita bawa berita bohong. Terus selanjutnya, mengurangi interaksi sosial jika digunakan berlebihan. Jadi kalau kita menggunakan AI terlalu berlebihan akan menjadi interaksi sosial kita juga akan terhambat. Jadi kadang kita di rumah itu bapak atau mama atau kakak tidak di dalam kamar saja ya. Di dalam kamar saja dia dengan HP contohnya. Suaranya dengar dari luar tetapi dia tidak keluar, hanya di dalam saja. Itu akan mempengaruhi, mengurangi interaksi kita dengan orang lain. Sehingga aktivitas kita itu hanya dengan dengan AI saja. Kenapa? Oke, Mas. Iya. Kalau biasanya tanpa HP, kita cerita dengan teman-teman, interaksi seperti biasa ya. Enak-enak, tapi sudah mulai pegang HP di dalam kamar atau di rumah, diam terus hanya di dalam saja. Itu dampak negatifnya. Nah, selanjutnya sikap bijak dalam menggunakan AI. Sikap bijaknya itu yang pertama, gunakan AI untuk hal positif. Gunakan AI untuk hal positif. Yang kedua, batasi waktu penggunaannya. Penggunaan keke. Jadi harus ada batasan. Jangan sampai tadi penggunaan terlalu berlebihan ya. Nah, terus jangan mudah percaya dengan informasi dari AI tanpa memeriksa kebenaran. Jadi AI itu dia tidak selalu benar. Oleh karena itu ketika kita cari tugas misalnya di ChatGPT atau Gemini misalnya atau di Meta yang biasa kalian gunakan ya. Jadi kita harus periksa kembali kebenarannya. Periksa kembali kebenarannya sehingga kita bisa mengetahui yang pasti. Jawaban-jawaban kita nanti akan benar. Kalau kita setelah kita cari habis itu kita lepas saja, percaya bahwa ini sudah benar, berbahaya juga. Sehingga diharapkan kepada kita untuk harus memeriksa kembali kebenarannya. Terus yang terakhir, ingat selalu nilai etika dan tanggung jawab. Jadi etika ya. Ini sudah mulai masuk dengan etika itu moral ya. Bagaimana kita kalau di dalam AI itu misalnya kita gunakan aplikasi kamera contohnya, kita foto lalu kita kirim lewat ke WA atau ke naik di Facebook atau ke berita mana-mana saja, harus seizin orang itu harus seizin orang itu sehingga kita orang itu tidak memarahi kita. Kadang-kadang dia ini sembarang orang punya foto, saya punya foto.
foto tidak cantik misalnya, tidak ganteng kasih masuk juga di Facebook misalnya atau di WA. Ya. Oleh karena itu diharapkan kita itu harus seizin, etika. Oke. Baik. Untuk bagaimana kita dengan materi yang pertama terkait dengan mengenal kecerdasan buatan atau AI ini sampai di sini, mungkin ada yang mau bertanya? Hah? Paham semuanya? Sudah sedikit tangkap? Sudah tangkap semuanya? Ada yang mau bertanya? Arkan? Tidak? Wih, kita bertanya dulu. Oke. Penjelasannya sangat jelas ya? Baik, kita lanjut. Masih satu lagi terkait dengan apa? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ada lagi ya yang begitu ya? Iya ada. Ada mesin cerdas dan non cerdas. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini Halo ada anak-anak, Ibu Siti. Kali ini kita akan belajar mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Lihatlah robot vakum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa digerakkan oleh manusia. Hebat kan? Vakum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Ia bahkan tidak bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka anak-anak, vakum cleaner ini disebut sebagai mesin non cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Bahkan ia bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus selalu diatur oleh manusia. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, mari kita bandingkan mesin cerdas dan mesin non cerdas dari aspek cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, kipas angin. Anak-anak pernah kan memakai kipas angin? Nah, kipas angin ini
hanya bisa menyala ketika menekan tombol atau mengatur kecepatannya. Kemudian, kipas angin tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Saat ruangan panas atau dingin, kipas angin tetap berputar sesuai kecepatan yang kita pilih. Selain itu, kipas angin tidak bisa membuat keputusan sendiri karena kipas angin hanya mengikuti tombol yang ditekan oleh pengguna. Maka kipas angin merupakan mesin non cerdas. Beda halnya dengan Google Maps. Anak-anak sering kan menggunakan Google Maps? Google Maps dapat mengenali rute yang sering digunakan penggunanya dan menyarankan jalan tersebut di waktu yang sama. Google Maps belajar dari pengalaman. Jika ada kemacetan atau kecelakaan di jalan, Google Maps langsung menampilkan jalur alternatif yang lebih cepat. Google Maps dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang terakhir, Google Maps menggunakan data lalu lintas secara real time untuk menentukan estimasi waktu tempuh dan pilihan rute terbaik. Google Maps dapat membuat keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, Google Maps disebut dengan mesin cerdas. Sudah paham belum perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas? Mari kita kategorikan bersama mesin-mesin di bawah ini. Pertama ada kipas angin. Kipas angin merupakan mesin non cerdas. Yang kedua ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner merupakan mesin non cerdas. Yang ketiga ada Google Maps. Google Maps merupakan mesin cerdas. Keempat ada kalkulator. Kalkulator ini merupakan mesin non cerdas. Kelima ada ChatGPT. ChatGPT merupakan mesin cerdas. Keenam ada Blender. Blender merupakan mesin non cerdas. Dan terakhir ada robot vakum. Robot vakum merupakan mesin cerdas. Anak-anak sudah paham kan? Terima kasih. Baik, kita sudah saksikan video tadi ya, penjelasan dalam beberapa video bagaimana tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi tentunya kalian sudah bisa dengar dan bisa memahami terkait dengan mesin cerdas dan non cerdas. Selanjutnya kita lihat ada gambar di sini, kita bisa tentukan. Yang pertama kalkulator tadi, mesin apa dia ini? Apa? Non cerdas. Yang kedua ini mesin penghisap debu. Cerdas apa? Cerdas ya. Cerdas. Oke. Mesin cuci? Pintar ya. Selanjutnya kompor listrik? Non cerdas. Chatbot? Cerdas ya. Dia ini bisa merekam suara dan lain-lain. Terus ini mobil otonom Tesla ini. Cerdas. Pernah lihat ya di mana? Di TV ya. TV yang di berita-berita itu mobil itu dia bisa berjalan sendiri tanpa ada yang mengemudi. Selanjutnya penanak nasi. Non cerdas. Terus yang berikut belanja daring. Cerdas. Pernah di mana kira-kira? Shopee. Biasanya bapak-bapak di rumah ya. Terus yang berikut apa lagi? Cerdas apa non cerdas? Dan non cerdas itu yang ketika manusia tekan tombol mengarahkan dulu baru dia jalan. Tapi kalau tidak berarti tidak. Yang cerdas berarti dia otomatis dia melakukan sendiri. Itu yang namanya cerdas. Sampai di sini paham? Paham. Oke, ini ada perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Yang pertama dari aspek cara kerja. Mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaikinya. Ini sekedar mengulangi kembali tadi yang ditayangkan di dalam video tadi Ibu Siti tadi ya. Oke. Baik.
selanjutnya, setelah kita memahami materi, mendengarkan materi penjelasan dari Pak, selanjutnya kalian akan dibagikan di dalam kelompok. 2 kelompok cukup ya, 2 kelompok cukup, sehingga sebentar ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian selesaikan dan boleh kalian jawab, dan setelah itu langsung mempresentasikan di depan ya, hasil diskusi ini. Silakan yang kelompok satunya ke sini, meja terusan keluar kursi kamu ke sana, kamu keluar ke sana, ada di sana meja gitu. Oke, atau ini tadi sana, woi sana cepat gitu. Begitu saja, satu di sini. Oke, saya ke sana. Oke. Oke, satu orang yang menjadi tulis, notulennya, terus ada yang ketuanya sebentar, ada yang juga yang. Terus nanti masing-masing kelompok itu siapkan apa janjian masing-masing. Sebelum presentasi itu siapkan janjian, nanti diskusi. Selama 10 menit.
5 menit lagi.
Sudah kan kelompok yang di bawah sudah? Belum. Oke, 3 menit lagi, 2 menit lagi. Oke, sudah ya? Pas ya? Sudah Pak. Sudah. Siapkan juga nyanyiannya. Terus setelah itu nanti kalian presentasikan di depan. Perwakilan kelompok saja, ya, perwakilan kelompok saja, 2 orang atau 3 orang semua. Terus siapkan nyanyian masing-masing. Jangan maju semua saja kalau ada nyanyian. Oke. Siapa yang mau duluan? Silakan. Kelompok 1. Soal ke sini sedikit, soal ke sini. Kita yang lain perhatikan. Sudah semua belum? Sudah. Oke, kita perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok KKA. Sebelum melaporkan hasil diskusi kami ingin melakukan yel-yel kami. Oke. Tepuk KKA. Coding. Kecerdasan artifisial. KKA mandat. Kelompok KKA. Ini kami di kelompok KKA siap belajar. KKA siap. Oke. Perbedaan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Jawabannya adalah tidak memiliki kecerdasan artifisial adalah tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi, sedangkan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Apa yang dimaksud dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas? Mesin cerdas, mesin yang hanya perintah atau program, dan mesin cerdas bisa berpikir dan belajar melalui pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Tulislah 3 contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pertama, mesin non cerdas. Yang pertama itu kipas angin, terus penanak nasi dengan blender. Terus mesin non cerdas. Yang pertama robot mesin cerdas. Yang pertama robot vakum, mobil otonom Telsa. Yang ketiga Google Maps.
diskusi kelompok kami. Tepuk terima kasih kelompok KKA. Dari hati paling dalam kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, yang sudah langsung kumpul ya. Oke, mari lanjut. Kelompok berikut. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mau membuat yel-yel. Tepuk anak pintar coding. Ini kami belajar coding sangat asik, menyenangkan, luar biasa coding. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang disebut AI dan bisa meniru otak manusia. Tulislah minimal 3 contoh AI yang sering kalian temui. Google, YouTube, dan game. Apa manfaat AI yang dalam kehidupan sehari-hari? Untuk membantu manusia bekerja secara otomatis. Bagaimana ciri-ciri AI yang Anda ketahui? 1. Bekerja sesuai instruksi. 2. Bisa membantu manusia dalam pekerjaan tertentu. 3. Bisa menerjemahkan bahasa manusia. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan hasil kerja diskusi kami. Tepuk terima kasih. Dari hati paling dalam kuucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Mantap. Iya, baik. Silakan duduk. Jadi dari dua kelompok ini kita punya soal berbeda-beda ya. Punya soal berbeda-beda dan dari kedua materi yang kita pelajari tadi. Jadi kelompoknya coding 1 dan kelompoknya KKA. Jadi terima kasih kalian sudah melakukan presentasi hasil diskusi kalian dan secara umumnya anak-anak sudah memahami apa yang Bapak Guru jelaskan tentang bagaimana mengenal kecerdasan buatan atau AI dan mesin cerdas dan mesin non cerdas, sehingga kalian bisa membedakan mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Terus juga terkait dengan arti dari AI itu sendiri atau kecerdasan artifisial. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi terkait dengan semua proses pembelajaran kita hari ini dari awal tadi hingga sekarang ini. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dalam proses pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian sudah pelajari? Ada yang bisa paling lebih dahulu ya. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas 1. dan non cerdas. Mengenal perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Mengenal mesin cerdas dan perbedaan ya.
mengenal perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Vera silakan. AI. Wih, singkat padat ya. Aura? Yaitu bisa mengetahui perbedaan artifisial dan manusia. Oke, bisa mengetahui perbedaan antara AI dan manusia. Ada yang lain lagi kan? Tidak? Oke, baik. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana mengenal kecerdasan artifisial, yaitu apa artinya, manfaat, dampaknya apa tadi. Setelah itu terkait dengan perbedaan, lanjut dengan mesin cerdas, non cerdas ya. Jadi kita bisa mengenal itu. Terus bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang ya? Senang semua atau ada yang tidak senang? Senang semua. Senang karena Bapak Guru juga senang ya, karena belajar kita hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak mampu memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru. Oke. Terus kegiatan yang mana tadi yang mungkin kalian paling sukai? Arka belum bersuara dari tadi. Kegiatan mana yang paling Arka sukai? Kegiatan mesin cerdas dan non cerdas. Kegiatan mesin cerdas dan non cerdas. Jadi materi tentang mesin cerdas ya, bukan kegiatan. Jadi kegiatan itu berarti proses semua. Mesin cerdas itu tuh tadi yang senang mungkin hanya karena ada videonya. Jadi ada orang yang jelaskan di dalam, ada Ibu Siti namanya yang bisa jelaskan. Sehingga itu yang menurut Arka dia paling suka. Ada yang lain lagi kan? Siapa? Aksi? Ada bunyi tadi? Ada yang lain lagi? Tidak, berarti sama ya? Sama semua. Karena ada videonya, terus ada penjelasannya sehingga kalian lebih cepat memahami. Oke. Selanjutnya yang menjadi kesimpulan kita hari ini, AI itu seperti teman pintar buatan ya. AI seperti teman pintar buatan yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kata sepertinya di situ. Jadi dia tidak teman tetapi seperti teman. Dia bisa membantu kita. Sehingga tadi ada beberapa hal yang kita sudah pelajari dan kita perlu ketahui apa itu dampaknya, apa itu manfaatnya, apa itu ciri-cirinya, sehingga kita menggunakan AI itu secara benar. Oke, di bagian terakhir ini mari kita kaji materi. Adalah
Ini sesi terakhir kita. Kita menyanyi lagu apa tadi? Ini adalah salah satu pemanfaatan yang ada. Kita ambil lagu di YouTube, kita cari di dalam malam ada 5, habis itu dia kasih. Karaoke lagi, kita nyanyi sendiri, musiknya dia kasih. Ya, oke, baik. Selanjutnya, untuk materi kita hari ini sampai di sini saja. Minggu depan kita akan bertemu kembali di hari yang sama. Terus jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar apa yang Bapak Guru sudah jelaskan, Bapak Guru sudah berikan, sehingga nanti ketika ada ulangan atau ujian kalian bisa menjawab soal-soal. Tadi sudah mantap dalam hasil diskusi, sudah bisa menjawab soal, dan apa yang kalian rekam hari ini, dengar hari ini harus kalian belajar, harus kalian ulangi di rumah supaya bisa menjawab soal-soal nanti saat ujian. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri, kita berdiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kita sebelum kita siapa yang berdoa? Akak, oke, akak. Teman-teman, dapat Ibu Guru, marilah kita berdoa dalam Bapa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Karena Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tepuk tangan untuk apa? Ya. Terima kasih. Silakan atur lagi meja kursi dan selanjutnya kita tinggalkan ruangan.